Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa bersama kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Mari kita nyanyi. Bapa, tolong pimpin kebaktian Roh-Mu, tolong pimpin sampai penghabisan. Amin. Adik-adik, kita mau bergerak, kita mau angkat pujian. Aku istimewa dengan gerakannya. Jadi adik-adik tetap berdiri ya. Ayo kita mulai, Bang. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku beriman tanpa sekarang, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk. Sekarang kita mau angkat pujian Siapkan Hatiku, sambil adik-adik sudah menyediakan Alkitab, alat tulis, pulpen, bukunya, pokoknya semuanya yang berhubungan dengan pembacaan firman Tuhan dan aktivitasnya ya adik-adik. Oke, sekarang kita angkat pujian Siapkan Hatiku Tuhan. Kita angkat pujian sambil sikap berdoa.
adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Oke adik-adik, kita mendengar sebagian dari firman Tuhan. Mari kita lipat tangan dan berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan di hari yang pagi yang indah ini. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya memberkati kami, berkati hati kami, dan ajarkan kami Tuhan Yesus untuk fokus untuk mendengarkan setiap firman-Mu. Berfirmanlah atas kami Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jadi sekarang kita mendengar sebagian dari firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya, kita buka di Perjanjian Baru ya, di 1 Korintus 10 ayat 23. Ini hanya satu ayat ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Wah, ayatnya singkat sekali ya. Nah, jadi kita tema hari ini deh tentang antara kebutuhan dan keinginan. Tapi sebelumnya kakak mau cerita dulu. Jadi, Rasul Paulus dahulu mengajarkan firman Tuhan itu ke sebuah kota Korintus. Sebuah kota Korintus ini terdapat orang-orang banyak yang dari berbagai bangsa, yaitu berkumpulnya suku bangsa dan bahasa pada kota Korintus. Kenapa sih Kak banyak sekali suku bangsa dan bahasa berkumpul di Korintus? Ya, jadi di sana itu sebuah kota yang terkenal dan juga maju karena letaknya itu sangat strategis karena dekat pelabuhan yang terkenal pada saat itu. Nah, jadi di kota Korintus itu ada berbagai macam profesi atau pekerjaan. Contohnya seperti Rasul Paulus yang memberitakan Injil, pedagang, dan banyak sekali profesi yang lain. Nah, karena bergabungnya suatu bangsa dan bahasa, jadi di situ banyaknya pola pikir orang yang berbeda-beda. Oh ya, jangan lupa juga di Korintus itu terdapat juga suku bangsa Yahudi. Pada saat itu pemerintahannya dipimpin oleh Kekaisaran Roma. Karena banyaknya suku bangsa dan bahasa, jadi timbullah rasa ingin dan butuh atau suatu keinginan dan kebutuhan. Nah, jadi keinginan itu dan kebutuhan merupakan hal-hal yang sangat berbeda. Kenapa Kak bedanya? Kalau ingin itu sesuatu hal yang perlu dipertimbangkan, tidak terlalu penting. Tetapi kalau kebutuhan itu adalah tidak perlu pertimbangan lagi, itu primer atau pokok sekali. Nah, karena bergabungnya segala suku bangsa dan bahasa, terdapat pola pikir yang berbeda yang tadi kakak bilang, jadinya banyak juga berbagai macam pertentangan atau perbedaan. Kenapa Kak? Karena semakin banyaknya berkumpul seperti itu, pasti banyak dong keinginan-keinginan masyarakat. Nah, di sini juga Rasul Paulus merasa sedih. Kenapa? Karena dengan adanya keinginan tersebut, banyak juga orang-orang yang melakukan tidak sesuai kehendak Allah. Contohnya keinginan apa sih Kak? Ini ya, contohnya keinginan itu contohnya seperti ini. Misalnya nih, adik-adik kita contohin aja nih ya, lagi makan misalnya ya. Misalnya Adil lagi beli nasi padang ya. Nah, di saat Adil beli nasi padang, pada saat itu adik-adik misalnya mesen nih sama udahnya, mesen nasi pakai ayam bakar misalnya. Tetapi pada saat itu adik-adik juga memesan rendang, terus pesan telur, terus pesan lagi ikan. Jadi dalam satu piring itu mendapat rendang, ikan, telur, sama ayam. Nah, itu ada suatu keinginan daging yang sebenarnya kebutuhannya mungkin hanya satu lauk saja, itu sudah cukup untuk adik makan. Itu contohnya keinginan ya. Contoh kedua, keinginan kedua, misalnya keinginan ingin memiliki handphone baru. Nah, adik-adik sekarang kan lagi belajar daring atau online. Nah, di saat yang barunya handphone
handphone datang, misalnya ada Samsung berapa atau iPhone berapa datang, nah adik-adik langsung beli tuh, maksa mamanya misalnya untuk beli handphone baru. Nah sedangkan handphone tersebut yang sudah dibelikan mama papa kalian mungkin itu sudah cukup untuk merekam video atau mencari bahan ulasan yang disuruh guru. Tapi adik tetap kekeh, nggak mau, pokoknya aku pengen yang handphone yang keren banget, yang terbaru, yang baru keluar. Nah itu sama saja keinginan yang sangat tidak penting, karena pada dasarnya mama papa kalian tuh udah ngasih handphone yang cukup untuk mencari di Google ataupun merekam video ataupun audio. Nah itu contoh-contohnya ya, yang tadi kayak nasi padang sama apa tadi, handphone. Itu keinginan ya. Jadi jatuhnya keinginan itu sesuatu hal yang tidak perlu dipertimbangkan dan nggak dibeli juga nggak apa-apa, nggak terlalu memaksa untuk kebutuhan sehari-hari. Nah itu keinginan ya. Kedua, kebutuhan. Kebutuhan itu adalah kebutuhan primer. Adik pasti udah belajar yang primer, tersier ya. Primer, sekunder, tersier. Nah, kebutuhan itu, primernya itu maksudnya kebutuhan yang sangat tidak ada lagi perlu pertimbangan. Terus harus dibeli. Gitu. Contohnya apa sih Kak? Contohnya itu makanan sehari-hari, pakaian, tempat tinggal, terus iman dan kepercayaan itu juga termasuk dalam kebutuhan. Nah jadi kebutuhan itu tuh misalnya udah nggak ada beras nih, itu udah nggak ada pertimbangan lagi. Kan kita orang Indonesia nih, makanya nasi itu udah nggak ada pertimbangan lagi, harus beli beras, oh nanti aja deh, kayaknya nggak penting-penting banget. Nah itu enggak. Contohnya seperti kebutuhan itu harus beli nasi untuk makan sehari-hari, terus harus berpakaian gitu, harus berpakaian untuk sekolah ataupun bepergian. Nah itu termasuk hal kebutuhan. Nah jadi adik-adik, pada saat jemaat di Korintus tersebut, mereka banyak sekali yang melakukan keinginan tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Disinilah Tuhan juga mengajarkan kepada kita semua umat-umatnya untuk apabila sebenarnya boleh ada keinginan, tetapi keinginan itu harus berdasarkan kehendak Allah dan kita minta ataupun berusaha gitu ya Dek ya. Jadi ini pelajaran untuk adik-adik juga, jangan sampai keinginan dagingnya itu sama aja keinginan daging Dek. Jadi keinginan yang sebenarnya tidak harus dibeli, keinginan yang sangat berlebihan atau melanggar dari perintah Allah. Kenapa kadang melanggar? Itu bisa aja anarkis, pemaksaan, misalnya mamanya lagi nggak ada uang dipaksa, nah itu nggak boleh ya seperti itu. Terus pakai kekerasan atau anarkis, memaksakan kehendak sendiri tanpa melihat lagi ke belakang apa sih kebutuhan yang lain yang lebih butuh. Jadi intinya dari firman hari ini adalah keinginan dan kebutuhan itu sangat jelas berbeda. Adik mungkin bisa mempunyai keinginan yang melebihi dari kebutuhan, boleh, tapi harus sesuai dengan kehendak ajaran Allah. Kakak berharap semua adik-adik dari sejak dini sudah belajar tentang keinginan dan kebutuhan ini maknanya lebih dalam lagi. Jadi adik harus memilah-milah mana yang lebih butuh, mana yang nanti di nomor 2 kan. Jadi kebutuhan itu merupakan suatu yang pertama, sedangkan keinginan itu yang kedua, bisa di nomor 2 kan. Tapi kebutuhan itu sangat terutama kebutuhan itu termasuk kepercayaan dan iman kita. Nah adik-adik tetap semangat, tetap mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online sekolah minggu, dan juga adik tetap datang kepada Tuhan seperti berdoa dan membaca Alkitab. Meskipun tidak beribadah di rumah Tuhan Yesus yang kudus, tapi dengan kita beribadah di rumah, dengan kita mengadu kepadanya dan melakukan sesuai kehendak Allah, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Ingat, kebutuhan juga termasuk pada iman dan kepercayaan. Oke adik-adik, sekian firmannya, semoga adik-adik dapat mengerti ya. Nah tugasnya apa sih Kak? Tugasnya itu adik-adik tolong menulis 5 hal keinginan atau kebutuhan. Nanti di sebelah kanannya keinginan, sebelah kirinya kebutuhan. Misalnya tadi keinginannya
ingin memiliki handphone baru, kebutuhannya tuh lebih kayak tadi tempat tinggal, terus makanan dan seperti itu. Tapi untuk makanannya jangan terlalu berlebihan seperti itu ya, karena tidak baik juga untuk kesehatan. Ya adik-adiknya jangan lupa 5 perbedaan dari keinginan dan kebutuhan. Jangan lupa lakukan 2 hal ini, utamakan kebutuhan dan lakukan 2 hal ini menurut kehendak Allah. Sekian firman dari kakak. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sudah belajar tentang keinginan dan kebutuhan. Kiranya kami dapat memilah-milah lagi mana yang keinginan kami atau kebutuhan kami lebih penting. Ajar adik-adik kami ini Tuhan Yesus untuk lebih mengutamakan kebutuhan, terutama kebutuhan kepercayaan kami, agar semakin memupuk lagi kepercayaan kami kepada Engkau. Kiranya Engkau juga berkati orang tua adik-adik Tuhan Yesus, dan kesehatan dan pekerjaan yang Engkau berkati, dan masa studi adik-adik kami Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, kepintarannya, kesehatannya, bijaksananya. Jangan mereka biarkan bosan untuk daring atau online, berikan mereka semangat untuk terus belajar Bapa. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang hidup. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk waktunya. Selamat hari Minggu. Dah. Nah adik-adik, kita udah dengerin firman. Sekarang kakak mau tanya, apa sih tema minggu ini? Temanya antara kebutuhan dan keinginan kak. Berarti kita harus bedakan ya kak, mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Nah untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu. Apa kak Desi? Kita mau nyanyi lagu berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus. Oke, kita nyanyi bang. Pakai gerakan ya nyanyinya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalamnya. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan firman-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus, untuk berbuah dalam dunia. Teman-teman, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ya Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Terima kasih Kau telah mengasih kami kesehatan kepada kami Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepada Kau, cepatlah hilangkan COVID-19 ini, agar kami dapat ibadah seperti biasanya. Ya Tuhan, kami juga memohon, ampunilah dosa-dosa kami yang sengaja ataupun tidak sengaja, supaya kami tetap layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga memohon sembuhkanlah teman kami yang sakit, supaya mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami bisa tetap bernafas pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, persembahan kalian itu bisa dikasih ke siapa kak Desi? Dikasih ke orang tua, nanti orang tua berikan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita akan angkat pujian. Sungguh ku bangga Bapa, dan kita akan mengakhiri ibadah kita minggu ini. Mungkin mau.
marilah kita menyampaikan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat, pemberian dan ucapan syukur. Kami di sini mempersembahkan diri kami dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai tanda terima kasih kami atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Berkatilah persembahan ini dan pimpinlah para pelayan gereja-Mu dalam mempergunakannya demi pengembangan kerajaan-Mu yang datang di dunia dan di tengah-tengah gereja-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami semakin jelas melihat betapa besar berkat kasih karunia-Mu kepada kami. Ajarlah kami agar kami mau bersyukur kepadamu dan memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa